Akan segera dimulai acara sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum jami'an bitahiyyatil islami khalidah. Wa tahiyyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan berbagai nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat yang sering manusia lupakan, yang sering kita lalaikan, yaitu nikmat sehat, sehingga kita semua bisa berkumpul pada acara seminar pendidikan, ya, membangun sekolah berbasis adab yang akan diselenggarakan dari hari ini dari sampai sampai dengan hari Ahad tanggal 26 November. Baik, sebelum kita mulai, sholawat tak lupa juga kita hanturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua para pengikutnya yang insya Allah mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik, agar menambah keberkahan kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita mendahulukan dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya mohon maaf kepada para peserta, ibu bapak semua, hadirin hadirat, karena yang seharusnya jadwal hari ini ialah eh, yaitu Ustadz Robbani LC, ya, yang bertemakan tentang adab dan aplikasinya di sekolah adab, ya. Namun karena beliau ada kendala, beliau berhalangan hadir dikarenakan istrinya sedang di rumah sakit, sehingga untuk malam ini maka temanya akan diganti, akan dirubah schedule-nya menjadi Ustadz Adani As-Siddiqi yang telah siap untuk memaparkan eh, pematerinya mengenai tadabbur Al-Quran. Jadi untuk yang schedule hari Sabtu kita maju di sekarang hari Kamis, dan yang Ustadz Adib tentang adab maka akan dirubah schedule menjadi hari Sabtu. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya. Nama saya sebagai MC eh, Ustadz Hafiz Handrian. Saya di Sekolah Adab Insan Mulia baru setahun, ya. Dan sekarang saya sedang mengajar menjadi wali kelas di kelas 2B, kelas 2B. Nah, untuk adab seminar ini, ya, hari pertama hari Kamis tanggal 23 November, dimohon kepada seluruh peserta yang pertama menggunakan penutup kepala dan baju penuntut ilmu yang memang sudah seharusnya kita gunakan sehari-hari. Dan yang kedua, untuk mengaktifkan dan menyalakan kamera, ya. Jika yang baru masuk silahkan bersegera. Dan yang ketiga adalah pernyataan disampaikan oleh pemateri, maka Ibu Bapak sekalian jika ada pertanyaan boleh langsung disampaikan lewat chat. Dan itu di chatnya di direct message, jadi langsung ke saya atau nggak ke host di Zoom ini. Jadi tidak di meeting group chat, tapi langsung ke saya, biar nanti saya bisa filter terlebih dahulu. Baik, untuk susunan acara pada malam hari ini, yang pertama dari 19.45 sampai jam 8, pembukaan oleh saya sebagai MC yang akan menemani kita semua pada malam hari ini. Dan nanti dari jam 8 sampai jam setengah 9 akan disampaikan materi oleh Ustadz Adani As-Siddiqi, ya, mengenai tadabur yang dan aplikasinya di Sekolah Adab Insan Mulia. Dan nanti untuk setengah jam lagi sampai jam 9, jika ada diskusi dan tanya jawab, maka dipersilahkan. Baik, sebelum saya serahkan kepada pemateri, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya. Pemateri malam hari ini yaitu Al Ustadz Al Mukarram Adani As-Siddiqi BA, ya.
Beliau adalah muadib sekolah adab ya sejak 10 Juni 2023 ya. Jadi tahun ini mengajar. Beliau juga termasuk alumnus Fakultas Usuluddin dari Omdurman Islamic University of Sudan, dan beliau sekarang mahasiswa S2 di UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Dan beliau kelahirannya di Bangka Barat tanggal 17 Agustus. Masya Allah, nih pas banget hari kemerdekaan. Ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan menyerahkan agenda berikutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Sidik. Beliau bisa akan share screen materinya, maka falyatafaddal mashkuran. Ustadz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an tahiyatul Islam wa tahiyyati ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muadib, muadibah, para penegak adab dan juga pendidik, baik yang di rumah maupun di sekolah, dimanapun antum berada, mudah-mudahan senantiasa dalam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan, kesehatan sehingga dapat berkumpul, saling silaturahmi, saling bermuajahah tatap muka dalam forum yang mudah-mudahan diberkahi Allah dalam rangka kita niatnya adalah menuntut ilmu sekaligus kita menambah wawasan kita, bah keilmuan kita, menambah wawasan kita tentang Al-Quran. Yang dalam hal ini, insya Allah, seputar tadabbur Al-Quran beserta aplikasinya di sekolah adab. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Baik, para asatid ya, dan ustadzat, Bapak Ibu semua yang dimuliakan Allah. Terima kasih kepada Ustadz Hafiz Adrian, selaku MC yang telah persilakan saya untuk menyampaikan materi. Izinkan kami untuk eh, menyampaikan materi tentang tadabbur Al-Quran dan juga aplikasinya di sekolah adab. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sekolah adab Insan Mulia berpusat di Depok ya, dan memiliki dua cabang. Yang pertama di Bekasi dan juga di Lampung. Jadi kita akan eh, berbicara secara umum bagaimana tadabbur Al-Quran dan juga aplikasinya di Sekolah Adab Insan Mulia yang ada di tiga tempat ini. Bicara tadabbur, maka alangkah baiknya kita memulai terlebih dahulu dengan pembahasan mengenai definisi tadabbur atau pengertian tadabbur. Kalau kita kutip dari kitab Mawsu'atul Akhlaq karya Syekh Khalid bin Jum'ah bin Uthman Al-Kharraz halaman 174, beliau mendefinisikan tadabbur yaitu mushtaqun min maddah dubur, ya, yaitu berasal dari kata tadabbaro ya tadabbaru dan dari kata dubur. Nah, dubur secara bahasa bermakna sesuatu yang di belakang dan itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Akan tetapi secara bahasa dubur bermakna sesuatu yang di belakang, yaitu khilafu kubulihi, ya, lawan daripada depannya. Lalu secara istilah Syekh Khalid bin Jum'ah bin Uthman Al-Kharras mendefinisikan tadabbur sebagai an-nudhur fi duburil umur ay awaqibiha wa huwa qaribun minat tafakkur. Secara istilah tadabbur adalah melihat an-nudhur,
melihat atau mengambil pelajaran. Dari mana? Dari ujung atau penghujung segala urusan. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita selesai dari segala urusan, dan kita memerhatikan kembali urusan kita, mungkin ada yang salah, mungkin ada yang terlewat, mungkin ada yang khilaf, perlu evaluasi dan sebagainya, maka dapat disebut itu sebagai tadabbur, mengambil pelajaran dari ujungnya atau penghujung segala urusan. Nah, wa huwa qaribun minat tafakkur. Makna tadabbur ini sendiri dekat dengan makna tafakkur, ya. Akan tetapi dijelaskan di sini bahwa eh, tafakkur itu lebih kepada ad-dalil, ya, memerhatikan tanda-tanda yang ada di sekitar kita, tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Oh, kita melihat alam, kita melihat tanda-tanda penciptaan alam, keindahan alam, mengingatkan kita akan indahnya Allah Subhanahu wa taala, akan berkuasanya Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Wabil khusus tadabbur, setelah kita bertafakur, setelah kita mengambil pelajaran dari tanda-tanda yang ada, maka tahap berikutnya adalah tadabbur. Itu bagaimana pelajaran-pelajaran tersebut dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu definisi tadabbur secara bahasa dan juga secara istilah. Lalu, apa pengertian daripada tadabbur Al-Quran? Karena kita konteksnya adalah berbicara tentang tadabbur Al-Quran. Kalau tadabbur segala sesuatu, berarti kita mengambil pelajaran. Sedangkan tadabbur Al-Quran dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Madarijus Salikin halaman 449, bahwa tadabbur Al-Quran bermakna tahdiku nadhiril qalbi ila ma'anihi, mengarahkan pandangan hati ke makna-makna Al-Quran. Wa jam'ul fikri ala tadabburihi wa ta'akkulihi, serta menfokuskan pikiran untuk mengambil setiap hikmah dan pelajaran dari ayat yang ada. Ya, wa huwal maqsudu bi inzali, dan itulah yang seharusnya dilakukan ketika Al-Quran itu. La mujarrad tilawatihi bila fahmin wa la tadabbur. Ya, bukan hanya sekedar tilawah tanpa adanya pemahaman. Ya, oleh karenanya eh, Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa kana rajulu fina idza ta'allama asyra ayatin minal Qur'an lam yatajawazhunna hatta ya'lama ma fiha bima fi. Ya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa beliau berkata, orang-orang di antara kami apabila belajar 10 ayat Al-Quran, maka mereka tidak pindah ke ayat yang lain sampai memahami kandungan dari 10 ayat tersebut dan mengamalkan isinya. Nah, ini idealnya bagi seorang pelajar Al-Quran, agar ketika menghafal Al-Quran, ya, ketika mempelajari Al-Quran, tidak terburu-buru, ya, berhenti sejenak, melihat tafsirnya, bagaimana tadabburnya, sehingga dapat mengambil pelajaran yang ada dari ayat-ayat tersebut. Dan juga eh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata dalam Majmu' Fatawa jilid 33 halaman 55 bahwa al-wal matlubu minal Qur'an wa fahmu ma'anihi wal amal bihi. Yang seharusnya dilakukan bagi seorang muslim terhadap Al-Qur'an adalah memahami artinya dan mengamalkannya. Karena di antara kewajiban kita terhadap Al-Quran, selain membacanya, kemudian menghafalkannya, lanjut menafsirkannya, bagi orang-orang yang mempunyai alat-alat untuk menafsirkan, yang mempunyai kapasitas untuk menafsirkan Al-Quran. Lalu berikutnya mentadabburi Al-Quran, dan tahapan yang terakhir adalah al-amal bihi, itu mengamalkan Al-Quran. Nah, karena untuk zaman sekarang dirasa tidak banyak, ya, orang yang istiqomah, yang konsisten,
yang mengamalkan isi daripada Al-Quran. Paling tidak, kita sebagai umat akhir zaman berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran walaupun hanya sekian persen ya dari kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita tertukar antara dua istilah. Ada yang disebut dengan tafsir, ada yang disebut dengan tadabbur. Lalu apa perbedaannya secara singkat ya? Tafsir berasal dari fasr ya, dalam bahasa Arab al-fasru atau fasrun yang artinya adalah menyingkap dan menjelaskan. Ini secara bahasa. Artinya adalah menyingkap makna yang terkandung dalam setiap ayat Al-Quran. Ya, hanya orang tertentu yang boleh menafsirkan Al-Quran. Dengan tafsir memberikan bekal kekuatan ilmiah dalam berpikir. Tidak semua orang berhak untuk menafsirkan Al-Quran. Hanya orang tertentu, diantaranya mereka yang memahami bahasa Arab, mereka yang memahami asbabun nuzulnya, apa sebab turun ayat, kemudian munasabah, ya, korelasi antara satu ayat dengan ayat yang lain, satu surah dengan surah yang lain, memahami hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, dan lain sebagainya. Tidak semua orang berhak untuk menafsirkan Al-Quran. Ya, kalaulah semua orang berhak menafsirkan Al-Quran, maka yang terjadi adalah tafsir yang sesat. Dan ini banyak ya, banyak terjadi di sekitar kita, di mana orang belum mempunyai kapasitas dalam menafsirkan Al-Quran, mengandalkan hawa nafsunya, sehingga dhalla wa adalla, sesat dan juga menyesatkan. Dan juga tafsir itu ya, buah daripada tafsir adalah memberikan bekal kekuatan ilmiah dalam berpikir. Nah, orang yang memahami tafsir kemudian mengetahui asbabun nuzulnya, sebab diturunkan ayat, mengetahui munasabah, korelasi satu ayat dengan ayat yang lain, akan memperkaya wawasannya, akan menguatkan eh, kekuatan ilmiahnya. Berbeda dengan tadabur. Nah, tadabur adalah mengambil pelajaran, hikmah, dan ibroh ya, dan pelajaran dari ayat yang sudah ditafsirkan. Nah, tadabur adalah tahap berikutnya dari tafsir. Dan setiap orang dituntut untuk tadabur. Mengapa? Karena alhamdulillah dengan zaman modern kita sudah eh, berada ya pada zaman yang penuh dengan karya-karya tafsir yang ditulis para ulama, baik karya orisinal yang berbahasa Arab ataupun yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia atau tafsir karya ulama Nusantara yang berbahasa Indonesia. Yang kita semua kami yakin sudah bisa mendapatkan aksesnya, baik berupa buku maupun PDF dan lain sebagainya. Ketika kita membaca tafsir yang dijelaskan oleh para ulama, baik dengan bahasa asing maupun bahasa Indonesia, lalu tugas kita, tugas setiap muslim adalah mentadabburi isi ataupun tafsir daripada ayat tersebut. Sehingga buah daripada tadabbur, selain memberikan bekal kekuatan ilmiah karena wawasan yang kita dapat dari tafsir tadi, dan juga menambah bekal iman dan juga amal. Orang yang membaca tafsir, misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ketika dia membaca tafsir, ternyata konteksnya seperti ini. eh, Ditujukan kepada orang-orang muslim dan lain sebagainya. Lalu dia mentadabburi bagaimana kita bisa senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, senang maupun sedih, dalam keadaan lapang maupun sulit, agar selalu ingat kepada Allah, maka as-shalah, iqamatus shalah, mendirikan sholat. Sehingga buah daripada tadabbur dari ayat yang tadi, orang akan setiap muslim akan menambah bekal imannya, imannya bertambah, dan juga motivasinya untuk selalu beramal, untuk selalu mendirikan sholat, untuk selalu sholat yang khusyuk,
sholat yang maksimal semakin bertambah juga. Ini perbedaan singkat antara tafsir dan juga tadabbur. Lalu setelah kita mengetahui definisi dan juga perbedaan antara tafsir dan tadabbur, maka dalam kitab yang sama juga, Madarijus Salikin, karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, halaman 450, beliau menulis yang kami rangkum, urgensi tadabbur kurang lebih ada 5. Yang pertama adalah tadabbur sesuatu yang paling bermanfaat di dunia dan menjadi penyelamat di akhir kita uh, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, kemudian menambah keimanan kita, menambah motivasi kita untuk beramal solih, akan menjadi penyelamat kita di akhirat. Tentunya di dunia selalu dalam kebaikan dan keberkahan. Lalu dengan tadabbur juga dapat mengetahui baik buruknya sesuatu. Ya, kadangkala dengan menafsirkan suatu ayat, maka hanya terhenti pada wawasan saja. Tanpa ditadaburi, maka itu tidak akan meresap, ya, meresap ke sanubari kita, ke jiwa kita. Karena berapa banyak orientalis, ya, orang yang belajar Islam dengan tujuan untuk menghancurkan Islam, mereka belajar tafsir, mereka belajar hadis, memahami kandungan dan isinya, tapi mereka tidak meresapinya, hanya sebatas wawasan saja, sehingga tidak mengetahui baik dan buruknya sesuatu yang itu adalah buah daripada tadi. Lalu memantapkan keimanan, sudah jelas bahwa ketika eh, pengetahuan seseorang akan sebuah ayat ditambah dengan meresapi ayat Al-Quran akan memantapkan dan menambah keimanan seorang muslim. Dan dapat mengenal Allah lebih dalam. Seorang yang mentafakuri, ya, dan juga mentadaburi ayat-ayat kekuasaan Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, bagaimana bukti-bukti petunjuk yang ada di bumi, semisal yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hijr, di mana Allah telah membentangkan bagi kita bumi yang luas. Allah telah menghamparkan bagi kita bumi yang luas beserta isinya. Kemudian Allah ciptakan eh, gunung-gunung sebagai pasak. Ya, kemudian Allah juga memberikan kita fasilitas yang ada di bumi yang semuanya dihalalkan bagi kita kecuali sedikit saja yang haram. Maka akan membuat kita mengenal lebih dalam bagaimana Allah. Bagaimana Allah Maha Kuasa, Allah memberi rezeki, Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan lain sebagainya. Lalu setelah kita mengetahui tadabbur dari sebuah ayat yang menambah motivasi kita untuk beramal, maka itu dapat mengenal, menjadikan seorang muslim mengenal jalan menuju surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam surah An-Nisa, surah keempat ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka menadabburi Al-Qur'an? Ini pertanyaan dari Allah yang juga menjadi bahan muhasabah, evaluasi bagi kita. Seandainya Al-Quran tidak datang dari sisi Allah, tentulah mereka menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Seorang yang mentadabburi isi Al-Quran, maka dia yakin bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bahwa Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, dan semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dalam surah Sad, surah 38 ayat 29, Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika barakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, yang penuh berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran.
Maka tujuannya ada dua ketika diturunkan Al-Quran. Yang pertama agar ditadabburi isi dan kandungannya, dihayati, diambil pelajaran dan hikmahnya supaya dapat menambah iman dan juga amal. Dan tujuan kedua adalah agar orang-orang yang memiliki akal sehat yang Allah berikan akalnya dapat berpikir dengan baik, akalnya masih terjaga dengan baik. Ketika mentadabburi Al-Quran, maka dia dapat mengambil pelajaran yang ada dari Al-Quran. Lalu kita sedikit ya, menukil penafsiran surat Shad tadi ayat 29 di mana Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsir beliau Fathul Qadir, beliau menuturkan ya, bahwa ayat tersebut dalilun ala anna Allah subhanahu innama anzal al-Qur'ana lit-tadabbur wat-tafakkur fi ma'anihi la li mujarradit tilawati biduni tadabbur. Ya, Al-Imam Asy-Syaukani beliau menuturkan bahwa ayat tersebut, ayat Shad, Quran surah Shad ayat 29 tadi adalah dalil ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran untuk ditadabburi, ditafakuri pada setiap artinya, dan tidak hanya dibaca lewat saja tanpa adanya tadabbur. Karenanya Al-Imam Hasan Al-Basri beliau menjelaskan pada zamannya banyak orang yang khatam Al-Quran, kemudian kemudian orang tersebut mengatakan, aku telah membaca semua isi Al-Quran, tidak melewatkan satu huruf pun dari Al-Quran. Padahal tidak nampak bekas Al-Quran tersebut, tidak nampak bekasnya pada amalnya, tidak nampak bekasnya dalam kesehariannya, dalam akhlaknya, dalam budi pekertinya. Apa sebabnya? Karena ayat-ayat yang dibaca hanya dilewatkan saja, tanpa ada tadabbur, tanpa ada tafakur, dan dia sudah merasa percaya diri bahwa dia tidak melewatkan satu huruf pun. Nah, ini sebuah musibah. Sebuah musibah seorang muslim membaca Al-Quran ya, tanpa diam sejenak, mentadabburi, mentafakuri, mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang sudah dia baca ataupun dia hafal. Lalu juga Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 68, afalam yaddabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Maka tidakkah mereka merenungkan firman Allah, atau adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka terdahulu. Ini juga perintah bahwa Al-Quran ya diturunkan untuk ditadabbur, untuk ditabat tadabbur dan juga ditafakur. Lalu juga Allah berfirman, innal ladzina utul ilma min qabli idza yutla alaihim yakhruna lil anqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil anqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Di sini Allah memuji bagi orang yang menangis karena mendengar Al-Quran dibacakan. Ketika dibacakan Al-Quran, mereka pun tersungkur. Wajah mereka tersungkur seraya bersujud dan berkata, Maha suci Tuhan kami. Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti terlaksana. Sambil menangis, sambil tersungkur dengan penuh kekhusyuan. Bagaimana mereka bisa menangis? Karena mereka mentadabburi isi daripada Al-Quran. Mereka merasakan bahwa dalam Al-Quran terkandung pelajaran-pelajaran, terkandung harapan ganjaran yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, terkandung ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka pun menangis, tersungkur, seraya bersujud dan menambah kekhusyuan mereka. Lalu dalam sebuah hadis dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, suatu malam aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membuka dengan surah Al-Baqarah lalu membacanya. Kemudian membaca Ali Imran, kemudian membaca An-Nisa, membacanya dengan perlahan ya, dengan perlahan. Ketika melewati ayat tasbih, beliau pun bertasbih. Ketika lewat ayat yang mengandung doa,
beliau pun meminta. Ketika lewat ayat meminta perlindungan, beliau pun meminta perlindungan. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholatnya pun ketika membaca surah Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya, beliau mentadabburi setiap isi. Beliau mentadabburi, meresapi ketika sampai di ayat eh, ayat meminta yang mengandung doa, beliau pun meminta. Sampai di ayat azab, beliau pun meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Nasa'i dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah sholat malam dan beliau membaca satu ayat yang diulang sampai pagi. Ayat tersebut adalah Quran surah Al-Maidah ayat 118. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Dijelaskan bahwa beliau mengulang-ulang ayat tersebut dalam salat malamnya sampai pagi. Bayangkan satu ayat diulang-ulang terus, beliau menghayati, beliau meresapi kandungan dari ayat tersebut. Lalu juga kita eh, mengetahui ya, bahwa hal tersebut, bagaimana Nabi tadabbur, mengulang-ulang ayat dalam sholat, dilanjutkan oleh para ulama salaf. Budaya yang baik ini dilanjutkan oleh para ulama terdahulu. Dalam kitab Miftah dari Sa'adah, karya Ibnul Qayyim al-Jauziyah, mengutip Al-Imam Al-Marwazi, menyebutkan banyak sekali riwayat dari salaf ya yang mereka mengulang ayat-ayat Al-Quran, mentadabburinya, yang menunjukkan ayat tersebut membekas di hati mereka. Ibnu Qayyim berkata, beginilah kebiasaan salaf, yang salah seorang mereka mengulang-ulang satu ayat sampai pagi. Dan mudah-mudahan kita bisa meniru budaya baik ini, dapat kita terapkan dalam sholat kita, dalam baca Al-Quran kita, dalam murojaah hafalan kita, sehingga Al-Quran tersebut membekas di hati kita. Lalu setelah kita mengetahui tentang definisi, keutamaan, dan juga bagaimana para ulama salaf ya mentadabburi Al-Quran, maka kita masuk ke dalam pembahasan pentingnya tadabbur pada usia dasar. Karena kita mengetahui sekolah adab Insan Mulia adalah sekolah yang diperuntukkan untuk usia dasar, kelas 1 dan juga sampai kelas 6 sekolah dasar. Yang pertama, matan adab dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau kita lihat ya dalam eh, sekolah adab, ya, ada banyak sekali rincian-rincian adab yang itu ditempel di setiap eh, dinding sekolah, setiap pagi diulang-ulang oleh murid ya ketika berbaris sebelum masuk dalam kelas. Maka matan adab tersebut atau isi daripada adab tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, agar apa? Agar mudah diresapi. Nah, ini tujuannya. Ketika berbaris, misalnya, adab kepada Allah. Yang awalnya bahasa Arab, kemudian dalam bahasa Indonesia. Adab kepada Allah. Satu. Satu. Ikhlas dan tidak berbuat syirik. Dua. Dan seterusnya. Adab kepada Rasulullah. Adab dalam majlis. Adab dalam berteman. Semua isi daripada adab tersebut ya, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, disusun dalam bahasa Indonesia, agar setiap poin-poin adab yang setiap pagi diikrarkan dapat diresapi oleh setiap murid-murid yang ada di sekolah adab Insan Mulia. Lalu yang kedua adalah resiko tahfidz tanpa tadabbur. Jadi kita sudah menukil bagaimana urgensi tadabbur dan bagaimana fenomena ketika seorang yang membaca Al-Quran bahkan menghafalkan Al-Quran tanpa adanya tadabbur akan tidak sempurna. Hanya lewat dan naudzubillah
hafalan atau bacaannya hanya sampai kerongkongan saja, yang tidak membekas di hatinya. Karenanya di sekolah adab, ketika kita mulai menghafal Al-Quran, atau yang disebut dengan agenda sahibul Quran, di mana anak murid-murid mengulang ayat ya 3 kali, 9 kali sampai ayat itu hafal. Sebelum mulai menghafal, maka disampaikan oleh gurunya tadabbur dari ayat yang akan dihafal. Ya, contohnya kelas 3 sekolah adab tadi pagi menghafalkan surah Al-Baqarah ayat 82 yang berbunyi walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sebelum menghafal kita sampaikan bahwa ayat yang kalian hafalkan ini, yang akan kalian hafalkan adalah ayat tentang motivasi untuk beramal soleh. Di mana ketika seorang yang sudah beriman dilanjutkan amal soleh, maka balasannya adalah ashabul jannah. Mereka masuk ke dalam golongan penghuni surga. Hum fiha khalidun, yang mereka kekal di dalamnya. Lalu juga dengan tadabbur setiap ayat akan memudahkan murojaah hafalan. Dan ini sudah kami buktikan sendiri. Ketika ada hafalan yang dirasa sulit, ada juz yang dirasa sulit, tapi kita pun membuka tafsirnya, berusaha untuk mentadaburi, ya, mengaplikasikannya, mengkorelasikannya dengan kehidupan kita sehari-hari, maka dengan izin Allah ayat tersebut menjadi mudah untuk dimurajaah kembali. Kalau istilah kita disebut dengan hafalan mati, ya, hafalan Al-Quran yang sudah lama tidak dimurajaah atau yang sudah dimurajaah tapi hilang lagi, kemudian eh, pusing ya, bingung bagaimana cara agar hafalan mati ini hidup lagi, maka di antara cara mudahnya adalah dengan mentadaburi, baca tafsirnya, mentadaburinya, sehingga menghidupkan kembali hafalan yang tadi dihafal. Dan juga yang terakhir, tadabbur pada usia dasar ya, menjadi solusi bagi adab. Ketika eh, setiap ayat yang dihafal ditadaburkan dulu, setiap doa sholat ya kita tadaburkan dulu, maka secara otomatis akan berdampak kepada kepribadian anak tersebut. Dan juga berdampak pada baik atau buruknya adab daripada seorang murid. Bayangkan ketika seorang murid sholat ya, membaca doa, membaca tasbih tanpa mengetahui artinya, ya tanpa memahami kandungannya, maka sholatnya ya mungkin sah, secara fikih sah, tapi ada yang kurang di situ, ya mungkin khusyuknya kurang, ya mungkin fokusnya kurang. Nah, sehingga sholatnya itu tidak sampai kepada apa yang diharapkan, yaitu dampak positif dari sholat yang dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Karenanya dengan tadabbur ya terkhusus pada usia dasar menjadi solusi bagi adab yang baik, bagi penegakan adab bagi para murid dan juga bagi kaum muslimin secara umum. Lalu bagaimana implementasi tadabbur di sekolah adab insan mulia? Yang pertama adalah pemberian materi di kelas. Nanti akan kami sampaikan uh, buku yang digunakan. Lalu juga pembiasaan menikmati zikir. Ya, kita selalu tekankan ke anak-anak, terkhusus kelas 4, 5, dan 6 yang di sekolah sholat zuhur berjamaah terlebih, bahkan sampai sholat asar, maka kita motivasi agar bagaimana zikir yang mereka ucapkan setelah sholat, yang mereka ucapkan bahkan di dalam sholat, mereka dapat menikmati zikir tersebut. Nah, sehingga mereka meresapi isi dan kandungan dari zikirnya. Lalu juga kita motivasi terus seorang murid ya, murid-murid kita agar dapat menikmati bacaan sholatnya. Kadangkala orang merasa terbebani dengan bacaan sholat. Ada doa iftitah, dilanjutkan Al-Fatihah, ada surat pendek, kemudian ruku, tasbih, dan sebagainya. Merasa beban, banyak, sehingga disingkat-singkat atau bahkan ditinggalkan, tidak dibaca. Kita di sekolah ada khususnya berikhtiar ya untuk bagaimana seorang murid dapat menikmati bacaan sholatnya. Sehingga sholatnya menjadi khusyuk,
dan mendapatkan keutamaan dan juga tujuan daripada sholat tadi. Cegah seorang dari perbuatan keji dan juga munkar. Kemudian untuk materi tadabbur kurang lebih ayah bunda sekalian ya, Ustadzah dan Ustadzat, materi tadabbur untuk kelas 1 semester 1 kita Al-Fatihah, ada Al-Ikhlas, Surah Al-Falaq, Nas, semester 2 lanjut Al-Kafirun, An-Nasr, Al-Lahab, kelas 2-nya Al-Kautsar, Al-Fil, semester 2 ayat kursi, Al-Baqarah ayat 284 285, kelas 3-nya semester 1 Al-Baqarah ayat 286, ada juga doa salat ya, bacaan-bacaan di salat. Semester 2-nya bacaan salat lagi, lanjutkan Al-Baqarah lagi, dan kelas 4 semester 1 Al-Baqarah dari awal, dari Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi, dan seterusnya sampai semester 2. Nah, ini kurang lebih materi tadabbur yang ada pada kelas 1 sampai 4. Untuk medianya sendiri, Alhamdulillah, Sekolah Adab Insan Mulia menggunakan yang utama adalah buku tadabbur dan juga tafsir untuk eh, materi atau pelajaran khusus tadabbur yang di yang disampaikan kalau KBM-nya itu sekitar jam 10.45 ya, 10.45 sampai jam 11 lewat 10 kurang lebih. Dalam KBM tersebut ya kita menggunakan buku tadabbur dan juga tafsir. Lalu kita menggunakan juga Al-Quran terjemah perkata. Nah, ini khusus ya untuk ayat-ayat yang akan dihafal atau yang dimurojaah. Bagi anak-anak ya, yang membawa Al-Quran yang ada terjemah perkata, maka di situ jelas arti dari setiap katanya. Nah, maka anak akan mendapatkan pengetahuan pertama kosakatanya akan bertambah. Kemudian dia mengetahui eh, tafsir ya atau maksud dari ayat yang dihafal ataupun yang dimurojaah. Nah, ini bentuk tadabbur juga. Lalu eh, untuk metodenya sendiri dengan buku tadabbur dan tafsir, maka kita akan bacakan dulu satu ayat, misalnya satu baris, kita baca dulu semuanya sampai selesai, baru kemudian kita akan ulang satu persatu perpotongan. Nah, yang detailnya nanti akan kami contohkan di akhir. Jadi dibaca dulu, ya, kemudian diulang, dilanjutkan oleh murid, ya, kemudian eh, di, diulang lagi dengan membaca perpotong, dilanjutkan lagi oleh murid, seterusnya, seterusnya, sampai sudah hafal. Lalu kemudian di akhir nanti ada penyampaian hikmah, ya, penyampaian hikmah dari ayat ataupun doa yang tadi dihafalkan. Nah, ini buku yang kita gunakan. Tadabbur Al-Quran ya berisikan 12 surah pendek, ayat kursi, bacaan sholat. Ya. Contohnya, ta'awud misalnya. Saya sebagai guru. Ayo murid-murid semua yang saya cintai karena Allah, kita akan memulai materi tadabbur kita hari ini dari ta'awud. Ya, saya sampaikan, wa ta'awud adalah ucapan ya untuk meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ustaz akan bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Nanti murid ikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian gurunya mengulang lagi. A'udzu. Aku berlindung. Semuanya. Aku berlindung. Nah, lanjut lagi gurunya. Billahi. Kepada Allah. Murid mengulang lagi. Billahi. Kepada Allah. Minasyaitoni. Dari setan. Murid lagi. Minasyaitoni. Dari setan. Ar-rajimi.
Guru ar-rajimi, yang terkutuk. Murid ar-rajimi, yang terkutuk. Dan seterusnya. Dan metode ini bisa divariasikan sesuai kebutuhan. Ada anak-anak yang di kelasnya mungkin cepat masuk hafalannya, dapat menghafal, maka dengan metode yang klasik yang biasa sudah selesai, tidak masalah. Ya, atau dengan pengulangan yang terus, atau dengan pengayaan, bagaimana seorang Muslim ya meminta perlindungan sambil kita praktikkan dengan kedua tangan di atas, misalnya, a'udzu, aku berlindung, billahi, ya ada isyarat ke atas, pada Allah, minasyaitoni, misalnya setan begini contohnya saja. Nah, sehingga anak-anak paham ya, karena ada visual ya, anak-anak paham, oh ternyata aku berlindung seperti ini, billahi, isyarat ke atas, minasyaitoni, dari setan yang terkutuk, anak paham, oh ternyata seperti itu. Nah, ini dilakukan terus setiap hari, potongan ini, sehingga harapannya ketika mereka memulai membaca Al-Quran dengan ta'awud, atau ketika sholat, sebelum baca basmalah, membaca ta'awud terlebih dahulu, langsung terbersit dalam pikiran mereka, a'udhu, aku berlindung, billahi, kepada Allah, minasyaitani, dari setan, ar-wajimi, yang terkutuk. Sehingga sholatnya akan khusyuk. Ya, membaca Al-Qurannya akan khusyuk, penuh penghayatan. Nah, kalau sudah begini, mudah-mudahan ya keberkahan daripada Al-Quran berdampak kepada kepribadiannya, adatnya. Sebaliknya, ketika sholatnya sudah khusyuk, mudah-mudahan harapannya adalah tujuan daripada sholat itu dapat dicapai, ya dapat terrealisasi dengan kehidupannya. Lalu misalkan kita lanjut dengan basmalah, kurang lebih sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bismi, dengan nama Allahi, Allah. Ar-Rahmani, Maha Pengasih. Ar-Rahimi, Maha Penyayang. Diulang oleh murid, kita sampaikan hikmahnya. Bahwa Allah itu ya Maha Pengasih. Apa itu Maha Pengasih? Kita jelaskan. Allah Maha Mengasihi seluruh hambanya, baik yang muslim maupun yang kafir. Allah berikan nikmat, Allah berikan rezeki, Allah berikan balasan bagi yang berbuat baik. Ya, walaupun orang kafir, tetap Allah berikan balasan. Ya, dengan kemudahan dalam urusannya ketika dia membantu orang lain misalnya. Ar-Rahimi, Maha Penyayang, nah, khusus orang-orang mukmin saja, berupa pahala, berupa surga, dan kebaikan ganjaran yang lain. Nah, ini kita tanamkan ke murid-murid arti beserta hikmah, ya, beserta pelajaran yang dapat diambil, sehingga dalam sholat dia dapat meresapi setiap bacaan-bacaannya. Begitu pula Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, bahwa Allah Maha Penguasa, Maha menguasai hari pembalasan, hari kiamat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kami menyembah. Hanya kepada Allah kami minta tolong. Jangan sampai murid sekolah adab atau keluarganya ada yang datang ke dukun untuk meminta tolong. Dan ini ada dalam materi kita, dalam pelajaran adab iman. Jangan sampai seorang muslim pergi ke dukun, ya, yang menjadi fenomena saat ini. Atau dia menggantungkan rasa sembuh. Dokter hanya perantara saja, hanya wasilah saja, ya. Yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal, tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang kau beri nikmat pada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang kau murkai, dan juga bukan orang-orang yang sesat, baik dari kaum Yahudi maupun Nasrani. Kita sampaikan bahwa kita dalam kehidupan ini tujuannya adalah agar kita selalu berada dalam jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Siapa mereka? Orang-orang yang jujur, as-siddiqin, orang-orang yang mati syahid, syuhada, as-salihin, orang-orang yang salih. Bagaimana kita dapat mengikuti jalan mereka? Kita sampaikan cara-caranya. Bagaimana tawakal kita, hati kita,
bagaimana ibadah kita, kita sampaikan cara-caranya. Lalu kita sampaikan juga bagaimana agar kita tidak masuk ke dalam golongan yang pertama sebagai golongan yang dimurkai Allah, lalu kita tidak masuk ke dalam golongan kedua sebagai golongan orang-orang yang sesat. Kita sampaikan cara-cara supaya murid paham. Ternyata dalam bacaan Al-Fatihah terkandung banyak sekali pelajaran, banyak sekali tadabbur yang kalau kita teliti, kita resapi satu persatu akan berdampak positif ya ke dalam perilakunya, ke dalam adabnya, sehingga mudah-mudahan dengan ini ilmu yang disampaikan di kelas maupun di luar kelas dapat diserap dengan baik dan dapat diamalkan di kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Sati dan Ustazah semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada kata yang kurang berkenan, yang baik dari Allah dan yang kurang dari diri kami sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair katsiro kepada Ustadz Adani yang sedikit terhadap pemaparan yang telah disampaikan mengenai tadabbur dan aplikasinya di Sekolah Adab Insan Mulia. Jadi sedikit merangkum juga bahwasanya banyak orang hampir mirip ya, tafsir dan tadabbur itu hampir sama. Tapi ternyata berbeda ya. Bahwasanya tafsir itu tidak semua orang bisa menafsirkan, sedangkan tadabbur itu ya dituntut untuk semua orang untuk mentadabburi agar membuahkan sebuah pengamalan. Ya, untuk tadabbur ini sendiri di sekolah adab ya eh, dilaksanakan setiap hari ya. Untuk kelas kecil itu eh, kelas 3 jam 10.45 sampai dengan jam 11.10. Jadi sekitar setengah jam itu ada waktu untuk tadabbur di akhir kelas ya. Dan materinya pun juga seperti yang disampaikan tadi ya. Jadi anak-anak sistemnya ditalaki, kita bacakan terlebih dahulu, anak-anak mengikuti dan ada ayat per kata per huruf perkatanya gitu. Aku berlindung billahi kepada Allah dan seterusnya. Dan itu dilaksanakan setiap hari agar memang anak-anak ditujukan untuk segala macam kegiatannya, aktivitasnya maka bisa menghayati. Sholat tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Dan juga memang slogan kita sekolah adab ini Islamisasi sains dan juga tadabbur Al-Quran. Jadi memang dari kelas kecil pun, dari kelas 1 hingga kelas susah nanti, memang tadabbur tidak akan pernah hilang gitu. Karena akan selalu menjadi eh, penyemangat motivasi kita semua setiap hari. Baik, itu saja. Mungkin jika ada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, bisa melewati chat ya. Bisa dikirim. Oh, boleh kalau misalkan ada yang ingin tanya. Baik, pada Bapak Abbas ya, Ibn Jabal. Ya, tafadhol masykur, Bapak. Monggo. Baik, Afwan Ustaz, suaranya kedengeran ya? Ya, kedengaran. Taib. Bismillah, sebelumnya terima kasih atas materi pemaparan materinya ya, luar biasa tentang tadabur ya. Kebetulan juga anak pribadi sebagai pengajar di SD Tadabur juga, dan alhamdulillah SD ini baru buka dan baru berdiri juga. Jadi yang anak tanyakan di sini adalah eh, untuk targetan hafalan anak-anak, terutama di kelas 1 ataupun kelas 2 SD gitu ya, itu seperti apa? Apakah tadabbur sama target hafalan itu sama, atau hafalan silahkan hafalan dulu, atau tadabbur kita pelan-pelan itu dulu itu loh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu untuk memberikan apa namanya penjelasan kepada murid-murid, terutama anak-anak kelas 1, kelas 2, umur 5 sampai umur 8 tahun lah. Itu apakah kita dengan bahasa apa namanya
kan metode-metode tadabbur kan kita harus membaca ayat terus kosakata yang kayak tadi seperti itu. Kemudian kita menjelaskan perkata atau maksud dari perkata-perkata ayat itu atau tafsirnya itu, apakah kita menjelaskannya secara detail atau singkat saja yang inti kandungan dari ayat tersebut gitu. Mungkin itu yang Anda tanyakan terkait targetan atau sama tadabbur itu apakah sama, kemudian eh, cara penyampaian itu secara detail atau inti dari ayat tersebut atau hikmah gitu. Mungkin itu Ustaz. Syukron, jazakallah khair. Baik, terima kasih banyak Bapak Abbas. Ya, mungkin eh, pertanyaan dari yang pertama ya, apakah target hafalan dan tadabur itu sama, sejalan? Misalkan di Sohibul Quran, hafalannya sedang misalkan surah Az-Zalzalah misalkan. Nah, apakah tadaburnya juga surah Az-Zalzalah begitu ya Pak ya? Bersama. Nah, untuk yang kedua, tadi pertanyaannya, apakah penyampaian tadaburnya itu hanya sekedar hikmah saja, khususnya untuk kelas 1 sampai ini ya, 2, 3, sebagainya. Ya, monggo Ustaz, apa Ustaz Sidik boleh mau langsung dijawab atau kumpulkan dulu? Oh ya, tunggu. Saya himbau dulu kepada peserta bagi yang ingin sertifikat ya seminar, saya mengajukan ada link Google Form di kolom chat ya agar dapat mengisi link tersebut berupa sertifikat seminar. Ah, Oke, langsung saja ya. ya baik, maksud ya monggo Ustaz. Baik. Bismillah, dua pertanyaan ya. Syukron Ustaz Abbas pertanyaannya. Eh, yang pertama, kalau di sekolah ada insan mulia, ada eh, dua jadwal, dua kegiatan ya, dua kegiatan, dua agenda. Yang pertama memang ada tahfidz, ya tahfidz atau istilah kita Shahibul Quran, yang nanti akan dijelaskan di hari besok, insya Allah, Ustaz. Besok malam akan dijelaskan detailnya untuk capaian tahfidz, ya, Shahibul Quran, teknis dan sebagainya. Nah, ada agenda yang kedua itu tadabbur. Ini berbeda, Ustaz. Kalau untuk tahfidz, kita di pagi hari, 2 jam, di situ ada ziyadahnya, ada murojaah hafalan dekatnya, murojaah hafalan jauhnya, ada tilawah, ya. Dan untuk tahfidz sendiri, seperti yang kami sampaikan tadi, untuk program ziyadahnya, hafalan barunya, kita sampaikan tadabbur yang singkat sebelum memulai hafalan. Ya, agar tidak kosong, Ustaz. Ketika membaca atau menghafalkan Al-Quran, ayat yang dihafal, agar tidak kosong lewat begitu saja, ya kita sampaikan bahwa ayat yang kalian hafal ini adalah tentang ini dan ini. Dengan penyampaian masing-masing ya, menyesuaikan keadaan muridnya. Singkat. Nah, karena waktunya kan terfokuskan untuk ziyadah sebetulnya. Ziyadah. Tapi yang singkat saja, pemaparan singkat, ya mungkin 2-3 menit ya, atau mungkin paling lama 5 menit tentang tadabbur atau kandungan yang terdapat di ayat yang akan dihafal. Sedangkan untuk agenda tadabburnya ini khusus Ustaz. Jam 10.45 sampai jam 11:10. Nah, ini khusus. Nah, dengan targetan yang tadi sudah disampaikan di slide bahwa kelas 1 misalnya semester satunya Al-Fatihah ya, Al-Fatihah dan juga Al-Ikhlas, kemudian Al-Falaq dan juga An-Nas itu. Nah, ini khusus. Nah, metodenya seperti tadi bahwa uh, A'udzubillah disampaikan artinya dulu, kemudian perpotong a'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitoni, dari godaan setan, ar-rajimi, yang terkutuk. Terus nah, ini fokus di potongan ini saja dulu untuk hari ini misalnya. Lalu di hari berikutnya kalau memungkinkan untuk lanjut, sudah difahami, lanjut dan seterusnya. Nah, itu untuk yang pertama saja. Lalu yang kedua, bagaimana cara penyampaiannya? Nah, kalau tadi Ustadz bertanya usia 5 sampai 8
tahun ya, Masya Allah. 5 tahun sampai 8 tahun. Yang jelas singkat, ya. Sekiranya waktunya sedikit, maka singkat-singkat saja, langsung ke inti, ya, apa yang ingin kita capai. Misalnya dari A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bahwa pemaparan singkatnya kita harus selalu minta perlindungan kepada Allah. Nah, udah. Kemudian kita cari yang relate dengan kehidupan mereka. Ya, berarti kita harus masuk ke dunia mereka ya. Apa yang sekiranya relate kehidupan mereka sehari-hari. Contohnya mereka ketika takut datang ke orang tuanya minta lindung, bergantung kepada orang tuanya. Contohnya begitu. Ya, contohnya. Kita sampaikan bahwa iya nggak apa-apa, tapi tetap bahwa utamanya adalah meminta perlindungan kepada Allah gitu, bahwa Allah adalah penjaga, bahwa Allah maha kuasa, bahwa Allah maha eh, miliki, ya kan, dan lain sebagainya. Kita sampaikan begitu. Kita harus masuk ke dunia mereka begitu, apa yang mereka alami sehari-hari, ya, apa yang mereka rasakan sehari-hari, sehingga nyambung di otaknya lah. Apalagi anak-anak yang logik ya, yang dikit-dikit logika, logika ini harus masuk akal, kalau nggak terima. Ya nggak apa-apa, namanya usianya begitu. Ya kan, usianya begitu, ya udah kita coba, walaupun kadang wahyu akal harus tunduk juga dengan wahyu ya. Walaupun begitu, cuman dalam beberapa hal kita coba memasukkan itu ke dalam logika mereka, dalam bawah sadar mereka, dan juga disertai pengayaan, Ustaz. Kalau misalnya anaknya usia 7 tahun, kira-kira dengan pengayaan apa nih mereka bisa membekas? Contohnya a'udhu, tangan kita angkat setinggi-tinggi mungkin. A'udhu, aku berlindung. Jadi membekas di mereka gitu, di pikiran mereka. Billahi, isyarat ke atas itu. Allah Maha Tinggi, gitu kan. Allah Maha Luhur. Minasyaitoni, bagaimana kira-kira pengayaan setan itu? Gambarkan. Boleh dengan isyarat tangan, boleh dengan visual di layar, boleh dengan gambar di papan tulis, apapun itu, ya boleh dengan cerita-cerita yang menarik, sehingga maksud dari tadabur kita, misalnya tadi ta'awud, tersampaikan dengan baik ya kepada mereka. Itu Ustaz kurang lebih. Baik, Oke, Ustaz. jazakallah pada Ustaz Sidik. Ya, apakah cukup untuk Bapak Abbas? Ayo Ustaz. Kiranya, Masya Allah, syukran, jazakallah khair ya, Masya Ustaz. Allah. Itu di sekolah Insan Mulia itu, Ustaz, itu ada kurikulum dari negara juga ya, Ustaz? Atau ada kurikulum sendiri gitu? Ya, kurikulum. Kita kurikulum adab namanya, Ustaz. Kurikulum adab. Mungkin Oh, detailnya, berarti bukan bukan ya, ikut pemerintah ya, bukan kurikulum merdeka gitu ya. enggak. Jadi kita kurikulum adab. Mungkin soal ini bisa diterangkan lebih lanjut oleh Ustaz Idus Supraha nanti ya, ketika di hari Ahad di Bekasi, insya Allah. Ya. Tentang kurikulum. Beliau selaku ketua pembina. Baik, baik, jazakallah pada Bapak Abbas untuk pertanyaannya yang sangat baik. Masih ada waktu sedikit. Apakah ada di antara partisipan yang ingin bertanya lagi? Ada Bisa Ustaz. bersegera. Siapa yang angkat Siap. tangan? Siapa? Ya. Oh, Bapak Sarif. Oh, Bapak Sarif. Astagfirullah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah, perkenalkan saya Syarif Hidayatullah dari MTS PKP Jakarta Islamic School Ciracas. Ustadz, Alhamdulillah materi ini sangat menarik dan saya secara pribadi sebetulnya sangat terkesan dengan paparan yang disampaikan oleh Bapak narasumber barusan, karena memang membaca konsep sekolah adab itu merupakan sebuah jawaban yang memang sudah lama dinanti oleh masyarakat tentang bagaimana
kondisi moral anak-anak atau generasi di bawah kita. Karena itu ada dua pertanyaan. Sebetulnya tadi satu pertanyaan sudah ditanyakan oleh penanya pertama. Yang pertama tentang konsep tadabur itu, Ustadz. Apakah konsep tadabur itu memang mata pelajaran atau tadabur itu merupakan sebuah metodologi yang diterapkan di sekolah adab? Itu yang pertama, Ustadz. Kemudian yang kedua, kembali menegaskan tentang kurikulum, Ustadz. Kurikulum yang dianut oleh sekolah adab, kalau madrasah itu kan dari Kemenak, kalau sekolah umum kan dari Kemendikbud. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah sekolah adab ini melaksanakan semacam pengembangan kurikulum sehingga kurikulum yang ada dari Kemenak atau kurikulum yang ada dari Kemendikbud itu diramu oleh sekolah adab sehingga menjadi kurikulum adab. Kurikulum sekolah adab maksud saya. Jadi sifatnya pengembangan. Kurikulum yang sudah ada dari Kemenak atau Kemendikbud dikembangkan menjadi kurikulum sekolah adab. Atau yang kedua, justru sekolah adab ini memiliki kurikulum mandiri. Ini yang menjadi pertanyaan saya. Kalau sekolah adab itu memiliki kurikulum mandiri, kemudian nanti eh, asesmennya dan ijazahnya apakah juga sifatnya mandiri, dan kalau memang mandiri, apakah diakui oleh pemerintah. Demikian Ustaz, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Baik, Baik, terima kasih kepada Bapak Sarif. Monggo Ustaz, silakan jawab. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, ya, apakah konsep tadabbur ini masuk ke mata pelajaran tertentu khusus atau hanya metodologi? Oke. Dua-duanya, Ustaz. Yang pertama, sebagai metodologi kita dalam memulai hafalan, misalnya. Kita sampaikan tadabburnya secara umum. Ketika memulai mata pelajaran adab iman namanya. Ketika masuk materi Asmaul Husna, ketika masuk ke materi adab-adab sakit, di situ ada ayat-ayat Al-Quran, ada hadis Nabi, ada athar atau riwayat dari sahabat. Kita sampaikan tadabburnya secara umum di situ. Atau mata pelajaran sains Islam, bagaimana Allah menumbuhkan tanaman. Dalam surah An-Naba ayatnya seperti ini, kita sampaikan tadabburnya secara umum. Dan materi-materi yang lain. Dan juga sebagai mata pelajaran khusus, mata pelajaran khusus yang mata pelajarannya ada di jam 10.45 sampai jam 11.10 siang. Di mata pelajaran khusus tadabbur, setiap murid membawa buku tadabburnya masing-masing yang tadi sudah kami tampilkan di slide. Nah, dengan capaian-capaian yang ada, kelas 1 Al-Fatihah, nah, semester 1-nya Al-Fatihah dan 3 surat terakhir dari juz 30. Kemudian semester 2-nya melanjutkan lagi. Kelas 2-nya ayat kursi, ya, dan Al-Baqarah, dan seterusnya. Nah, dengan materi-materi yang ada di buku tersebut, kita sesuaikan kira-kira untuk semester ini perharinya berapa potong yang bisa kita tadabburkan dengan target dan capaian yang sudah disusun di RPP, ya, di RPP insya Allah. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk kurikulum sekolah adab sendiri, ya, sebagaimana tadi ditanyakan bahwa memang sekolah adab memiliki kurikulum sendiri, yaitu kurikulum adab.
Jadi kurikulum adab ini adalah pengembangan ya dari kurikulum Diknas ya dan dengan meringkas dan dilakukan Islamisasi. Jadi kita ringkas, ya kita masukkan nilai-nilai Islam di situ, termasuk buku paket ya buku cetaknya gurunya sendiri yang menyusun. Jadi gurunya yang menulis apa yang dibutuhkan oleh murid, ya kemudian dicetak banyak dan itu yang dijadikan pegangan bagi setiap murid yang ada di Sekolah Adab Insan Mulia. Alhamdulillah di tahun kelimanya sekarang Allah berikan kemudahan ya, Allah berikan kemudahan jalan dengan baik ya, dan murid-murid bisa memahami materi yang disampaikan di buku tersebut. Kurang lebih begitu Ustadz untuk kurikulumnya. Jadi untuk buku itu udah ada modul Ustaz ya, modul yang dibuat oleh guru masing-masing Ustaz ya. Jadi misalnya eh, ada guru yang menulis tentang mata pelajaran fikih Syafi'i, Ustaz. Nah, dia menulis untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, nanti ada guru lain nggak yang menulis untuk kelas 4, kelas 5? Siapa yang bisa begitu? Alhamdulillah, kontribusi dari guru-guru yang ada ya, dengan latar belakang berbeda-beda sangat membantu sehingga bisa mandiri ya dalam buku pelajaran. Alhamdulillah. Ya, syukuran Ustaz. Terima kasih banyak. Afwan Ustaz. Ya. Sangat jelas. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi insya wabarakatuh. Allah. Eh, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Insyaallah. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Sarip ya dari MTS PKP Ciracas ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Diingatkan kembali kepada seluruhnya, jika yang memerlukan sertifikat, maka bisa diakses link yang telah disampaikan di kolom chat Google Form ya, bagi yang menginginkan sertifikat. Eh, dan ini ada pertanyaan terakhir, cukup ringkas. Untuk rujukan buku Tadabur, kira-kira bagaimana ya, Pak? Ya, apakah masih sama jawaban seperti tadi? Ya, Iya, ada. baik. Untuk tadaburnya, baik. Nah, ini untuk buku yang digunakan, Satid dan Ustazah sekalian, ya. Ini menjadi pegangan bagi setiap murid dari kelas 1 ya, sampai kelas atas. Ya, di sana ada 12 huruf pendek, ayat kursi, yang sholat, serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, disesuaikan dengan kemampuan murid. Ya, ketika kelas 1 misalnya, ya, dasar Al-Fatihah. Kemudian lanjut 3 surat terakhir dari juz 30. Nah, masuk semester 2 mereka lebih berat lagi. Ditambah lagi porsinya. Nah, ini kurang lebih buku yang digunakan. Ya, cetakan Pustaka Zaman ya. Silakan mungkin bagi yang ingin beli atau pesan, kita menghubungi admin ya. Bertanya lebih lanjut terkait buku yang digunakan. Ya, baik. Ya, jazakallah Ustaz. Ya, berhubung waktunya sudah pukul 9, ya, kita sudah sampai di penghujung acara kita pada seminar pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh Sekolah Adab.id ya. Maka untuk itu alhamdulillah terima kasih banyak kepada telah mengikuti eh, Zoom pada malam hari ini dengan baik dan tertib, menggunakan adab-adab yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh narasumber bisa menjadi manfaat bagi kita semua, bagi bangsa dan negara juga. Baik, saya tutup membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga membaca doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah kepada semuanya. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Sama-sama, Bapak. Jazakallah.